Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih kita rasakan hingga sekarang ini. Salawat salam senantiasa terucap dari lisan kita sebagai ucapan yang paling indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di pagi hari yang berbahagia ini, saya ingin menyapa sahabat sekalian dalam video singkat Jumat Menyapa. Yang Jumat lalu telah kita tayangkan terkait dengan syukur. Maka di hari Jumat ini kita akan coba menyampaikan terkait dengan sabar. Di mana sabar itu menjadi hal yang paling pokok, menjadi hal yang paling penting. Untuk itu, sahabat semua, mari dengarkan dan simak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi diri kita semua. Adapun sabar itu adalah menahan diri dari emosi, bertahan serta tidak mengeluh, tidak putus asa atas apa yang berlaku pada diri kita saat ini. Itulah sabar. Namun sabar itu bukan berarti pasrah. Harus ada juga usaha yang dibuat serta dilakukan dan dikerjakan. Barulah ia disebut dengan sabar. Sebagai contoh, jika kita sudah merasa menjalani hidup dan kehidupan dengan baik, berbuat baik, bersosial, bermasyarakat, namun ada saja orang-orang yang tidak menyukai kita, menceritakan, mengejek, dan lain sebagainya. Nah, jika kita merasa kita itu diperlakukan tidak baik, misalnya diejek, diceritakan yang tidak-tidak, bukan berarti dengan mendiamkannya kita itu disebut dengan sabar. Bukan seperti itu. Jadi kita baru bisa disebut menerapkan perilaku sabar jika kita sudah berusaha menjadi pribadi yang baik, lalu kemudian ada orang-orang yang menceritakan kita, mengejek kita, memfitnah kita, maka kita tidak boleh membalasnya. Namun harus ada usaha. Usahanya adalah menjumpai orang itu, menemuinya. Kemudian kita tanya, apa maunya, apa maksudnya, dan mengapa dia melakukan itu. Dan jika itu kita lakukan, maka itulah sabar yang sebenarnya. Kita menerima, kita menahan diri untuk tidak melawan, tapi kita bertanya, kenapa dia melakukan hal-hal itu kepada kita. Sehingga kita bisa tahu apa sebabnya. Atau jangan-jangan memang ada kekeliruan dan kesalahan yang kita perbuat.
Atau memang jika tidak, maka kita cukup memintanya jangan lagi mengejek, menceritakan atau memfitnah. Itulah sabar. Dan itu sebenarnya sabar sangat berkaitan erat dengan iman. Sabar dan keimanan sangat berkaitan. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, keimanan dan kesabaran itu ibarat badan dengan kepala. Jika kepala sudah tidak ada, maka badannya tidak berarti apa-apa. Begitu juga dengan keimanan dan kesabaran. Jika kesabaran hilang dari dalam diri kita, maka keimanan pun akan hilang juga. Itu sebabnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang-orang yang menahan diri. Namun tetap berbuat. Namun tidak melakukan sesuatu dengan tidak menerima hal-hal yang buruk kita dapat itu begitu saja. Kebanyakan sekarang ini kan tidak begitu. Kita berbuat baik, kita bermasyarakat, kita menolong orang, lalu ada orang-orang yang tidak suka. Maaf, pandangan itu relatif. Dan memang baik dan buruknya kita itu bergantung pada penilaian orang lain. Di samping itu kita juga harus ingat, Allah tidak melihat bentuk jasad, tapi menyaksikan di hati setiap manusia. Termasuk kesabaran itu. Jadi jika kebetulan terjadi kepada kita menerima hal-hal yang tidak baik itu, maka kita harus bisa menahan diri, menahan emosi dengan mencari tahu apa sebabnya, apa maunya, apa tujuannya melakukan itu kepada kita. Sehingga benar perilaku dan sikap sabar benar-benar tertanam dalam diri kita. Dan jangan pula kita hanya mengucapkan kata sabar itu dengan mengelus dada kita. Sabar, sabar, sabar. Lalu kawan bertanya kepada kita, kenapa tidak membalas? Tidak apa-apa, enggak usah dibalas. Yang penting aku sabar. Perlu kita ketahui sahabat semua, ungkapan dan ucapan sabar itu, yang penting sabar, aku pasti sabar. Itu bukan sabar yang sebenarnya, tapi itu hanya perasaan sabar saja. Perasaan bahwa kita sabar. Dan nantinya kita akan mengucapkan hal-hal yang lain di belakang itu. Itu yang keliru. Jadi sahabat semua, dalam tayangan video yang singkat ini, saya ingin menyampaikan perihal sabar. Sabar adalah perilaku sikap menahan diri, menahan emosi untuk menerima dengan tidak membalas dari perlakuan yang kita terima. Tapi kita harus berbuat, melakukan sesuatu dengan cara mencari tahu. Jika itu sifatnya ejekan, hinaan, dan fitnah, kita jumpai orang itu. Kita tanya terlebih dahulu, apa maunya, apa maksudnya. Begitu kita mengetahui apa maksud dan tujuannya, maka disitulah kita membesarkan hati kita untuk menahan diri, menahan emosi, dan pada saat itulah sebenarnya keimanan kita sedang dalam keadaan baik.
dan kita jadi orang-orang yang penyabar, orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat semua, mari sama-sama kita membangun perilaku dan sikap sabar itu dalam diri kita untuk meraih kebahagiaan, ketenangan hidup dalam menjalani kehidupan dunia. Sahabat, ini saja yang bisa kita sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini. Semangat menjalani kehidupan, menjalani aktivitas sehari-hari dengan kesabaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.